Selamat datang di Semarang, kota atlas yang sering dianggap cuma titik transit antara Jakarta dan Surabaya. Tapi, apa benar cuma itu? Hari ini saya, Mumu TV, akan mendatangi 5 rekomendasi wisata yang paling populer di Semarang. Kita bakal cari tahu mana nih yang benar-benar worth it dan mana yang cuma menang di foto aja. Siapkan sepatu jalan kalian ya, karena aku bakal keliling dari bangunan kolonial sampai puncak perbukitan. Let's go! Kita mulai dari sang legenda Lawang Sewu. Hampir semua orang yang ke Semarang pasti kesini. Tapi jujur ya, apa kalian kesini cuma mau cari hantu? Bangunan ini sebenarnya adalah kantor pusat perusahaan kereta api Belanda atau disingkat NIS. Arsitekturnya itu jenius banget. Mereka pakai sistem sirkulasi udara alami yang bikin suhu di dalamnya tetap adem meskipun Semarang lagi panas-panasnya. Jangan cuma foto di pintu, coba perhatikan kaca patri di tangga utama. Itu punya cerita tentang kemakmuran Jawa di masa lalu. Jadi, apakah ini tourist trap? Menurut saya sih enggak. Nilai sejarahnya terlalu mahal buat dilewati. Destinasi yang kedua adalah Kota Lama, The Little of Netherlands. Geser sedikit kita ke Kota Lama ya. Beberapa tahun terakhir area ini didandanin habis-habisan loh. Sekarang rasanya kayak lagi jalan-jalan di Eropa pada abad ke-18. Kalian wajib mampir ke gereja beduk yang atapnya unik itu loh, atau sekedar menyasap kopi di kafe-kafe estetik di sini. Yang saya suka dari Kota Lama sekarang adalah kerapiannya. Nggak ada lagi kesan kumuh, tapi tantangannya satu. Kalau kalian datang pas akhir pekan, siap-siap perang angel foto deh sama ribuan orang lainnya. Saran saya, datanglah jam 7 pagi saat matahari baru muncul. Destinasi yang ketiga, Kelenteng Sampokong, The Culture of Game. Semarang itu akulturasi budaya kental banget loh, dan Sampokong adalah buktinya. Ini adalah tempat singgah Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam, tapi sekarang menjadi tempat ibadah umat Konghucu dan destinasi wisata umum. Kesini bukan cuma soal melihat bangunan megah berwarna merah, tapi soal menghargai harmoni. Kalian bisa sewa kostum tradisional Cina di sini buat foto-foto. Worth it kan? Sangat worth it banget deh. Vibesnya nggak bakal kalian temuin di kota lain di Indonesia loh. Destinasi yang keempat, Dusun Semilir, The Modern of Playground. Oke, kita butuh yang sedikit memacu adrenalin. Kita nggak keluar kota kok, sedikit menuju Dusun Semilir. Ini adalah destinasi yang lagi hit banget di media sosial.
Ikonnya adalah perosotan pelangi raksasa. Jujur, tempat ini konsepnya one stop entertainment. Ada kebun binatang mini, spot foto ala-ala Venesia, sampai kulineran. Tapi buat kalian yang lebih suka wisata tenang dan alami, mungkin tempat ini bakal terasa sedikit terlalu rame dan komersial. Namun untuk liburan keluarga, ini jadi juaranya deh pokoknya, paling rekomendasi. Destinasi yang terakhir, kelima, Umbul Sidomukti, The Mountain of View. Terakhir, kita mendinginkan suasananya di lereng Gunung Ungaran ya, Umbul Sidomukti. Bayangkan berenang di ketinggian 1200 meter dengan pemandangan awan di bawah kalian, dingin, segar, dan bikin lupa sama hiruk pikuk kota. Selain kolam renang, ada jalur trekking dan kopi yang nikmat di Pondok Kopi. Ini adalah cara terbaik menutup perjalanan di Semarang. Jauh dari klakson mobil, cuma ada suara angin dan pemandangan hijau yang sangat luas. Dari kelima tempat tadi, mana yang paling juara? Kalau kan cari sejarah, Lawang Sewu dan Kota Lama enggak ada lawan. Tapi kalau mau healing, Umbul Sidomukti juaranya deh pokoknya. Semarang itu unik ya. Dia punya pelabuhan, punya gunung, dan punya cerita di setiap sudut bangunannya. Kalau kalian punya rekomendasi tempat tersembunyi lainnya di Semarang, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam jalan-jalan.